Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bu Wahyu yang pada kesempatan kali ini akan membagikan tips tentang bagaimana kita berkisah atau bercerita. Khususnya buat anak-anak atau guru-guru TPA yang akan mendalami lagi tentang berkisah, bercerita, maka akan kami sampaikan di antaranya tips supaya kita gampang bercerita. Yang pertama adalah kita memang banyak sering membaca buku. Ini bagian dari tips ketika terutama physical atau jasmani. Ya, kalau rohani nanti ada juga. Kemudian yang kedua adalah kita pede. Ya, pede itu percaya diri. Jadi ketika kita bercerita memang kita harus pede. Kalau enggak pede ya nanti anak-anak juga tidak srek ya. Kemudian juga bercerita dari hati. Ya, bercerita insya Allah nanti sampai juga kepada anak-anak hatinya. Kemudian setelah itu kita juga belajar vokal kita. A, I, U, dan kemudian mungkin suara orang tua bagaimana, suara anak iya, atau suara-suara binatang dan sebagainya. Nah itu kita juga harus belajar ya, belajar. Dan alhamdulillah saya sudah dari tahun 90 sampai sekarang, jadi kurang lebih 30 tahun saya berkiprah dengan dunia anak-anak. Juga tidak lupa ketika kita berpakaian, cari pakaian yang memang simple, enak. Jadi jangan sampai kita pakaian terlalu mewah, pakaian terlalu ngejreng, pakaian tapi ternyata kita nggak nyaman. Jadi gunakan pakaian yang memang nyaman. Dan juga bercerita sesuai kemampuan kita. Seandainya kita, saudaraku, baru bisa menyampaikan berkisah kepada 10 anak, ya kita usahakan 10 anak dulu. Kalau sudah sampai 50 ya anak, 50. Bisa 100 alhamdulillah, bisa banyak ya, seperti misalnya kayak Pak Bimo ya, itu alhamdulillah itu. Jadi Pak Bimo itu datang ke rumah saya tahun 93 itu dan ternyata booming ya alhamdulillah. Jadi mari kita belajar dan belajar. Nah, kemudian dari segi rohani kita yaitu kita memang banyak membaca Al-Quran, baik itu tilawahnya maupun artinya. Jadi di situ ada kisah-kisah cerita misalnya Al-Qasas, Al-Anbiya, dan bagaimana banyak sekali dalam Al-Quran itu kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, kemudian setelah itu juga kita jangan lupa banyak melakukan sholat duha, karena hikmahnya diantaranya ini yang saya alami ketika kita melakukan sholat duha itu, apa yang kita ucapkan itu dan juga anak-anak menerima dan kita disayang oleh anak-anak. Jadi saya masih ingat betul ketika saya bercerita itu langsung anak-anak itu ada buaya dan sebagainya. Dan kemudian kita banyak sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Supaya apa? Diantaranya Allah sudah berjanji bahwa kita bangun di sepertiga malam, kita melaksanakan sholat tahajud, maka apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Terutama kita kalau pendongeng pengisah kan meminta kepada Allah, apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh anak-anak kita. Jadi insya Allah itu bisa diterima. Jadi kita banyak melaksanakan sholat tahajud dan menambah kecintaan kita kepada Allah. Kemudian berikutnya tidak lupa juga kita banyak berdoa kepada Allah. Jadi terutama ketika kita akan tampil ya, ketika akan tampil itu seorang pengkisah, nah misalnya gitu nih, tarik nafas dulu, baca istighfar atau baca ta'awud atau baca al-fatihah, dan jangan lupa juga baca doa terutama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, la haula wala quwata illa billah. Karena tiada daya dan kekuatan melainkan hanya datangnya dari Allah semata. Nah, untuk guru-guru TPA terutama demikian yang tip-tip yang dapat saya sampaikan. Tetap jangan lupa kita jangan pernah sombong, tetap berlatih dan berlatih. Pertama mungkin berlatih di depan cermin ya kalau mungkin masih malu, kemudian kita berlatih di TPA kita, seterusnya insya Allah nanti bisa diterima dengan anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.